Salam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya doakan Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat walafiat, karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Dari hari ke hari Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mulai acara FA streaming pada malam hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu penyembahan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan pada malam hari ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau berfirman melalui mulut hamba-Mu ini yang terbatas Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang tidak pernah terbatas membantu hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang berkata-kata, biar Roh Kudus yang benar-benar memberikan pemberitaan ini Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan amin. Bapak Ibu, tema pada bulan ini adalah menghadap Tuhan dengan integritas. Ayatnya ada di dalam kitab Ibrani 10 ayat 22. Saya bacakan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, ayat ini cerita tentang doa. Doa di mana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Bapak Ibu, kalau dulu berkomunikasi untuk menghadap kepada Allah, umat Israel tidak bisa langsung seperti kita saat ini. Mereka harus melalui imam besar. Persembahan mereka berupa domba, kambing, mereka harus serahkan kepada imam besar. Dan melalui imam besar ini, baru doa-doanya disampaikan kepada Allah. Bapak Ibu, kita yang ada pada hari ini, yang ada pada saat ini, bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa menghadap Allah, bisa langsung berdoa. Ya. Saya katakan ini adalah satu sarana yang luar biasa. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kalau kita berkomunikasi dengan seorang pejabat, kita harus melalui protokoler yang sangat sulit. Ya. Saya seringkali berkata kalau di kantor, berkata bahwa pada anak-anak, kemarin pada staf saya bahwa kalau kita menghadap seorang bupati, menghadap seorang wali kota, dan menghadap seorang gubernur ataupun presiden, ada protokolernya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, bisa dibayangkan, kita bayangkan bahwa di antara mereka semua, ya, kalau kita berhadapan bupati tadi,
wali kota, gubernur, dan presiden. Itu kita hormati luar biasa. Seringkali kita ikuti apa yang harus disarankan. Tapi Bapak Ibu bayangkan, lebih besar mana Allah dengan pejabat-pejabat dunia ini? Ini adalah satu benar-benar prioritas yang diberikan oleh Allah kita kepada umatnya saat-saat ini. Tapi jadi kita membayangkan bahwa seringkali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita lebih menghormati orang dunia daripada Allah kita yang lebih besar daripada pejabat itu. Malam ini saya diingatkan kembali untuk melihat Allah yang demikian baik, ya. Allah yang demikian selalu menolong kita, yang selalu memperhatikan kita. Itu untuk diingatkan oleh firman Allah pada malam ini kepada saya pribadi, bahwa ini adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya juga, karena kebetulan saya di sini bertindak di kepengurusan FA, saya akan sentuh kepada FA. Marilah kita di sini, kita ini saya anggap adalah anggota-anggota FA. Mulai dari anggota FA, pengurusnya, ketua, sekretaris, wakil. Ayo, dalam masa seperti saat ini, dengan ayat ini Bapak Ibu, semangat lagi untuk ber-FA. Kenapa? Kita punya Allah yang luar biasa baiknya. Allah yang luar biasa memperhatikan. Dia lebih perhatian daripada siapapun. Orang tua kita, kalau kita berkomunikasi dengan orang tua kita tidak ada rahasia yang tidak ditutup-tutupi, Bapak Ibu. Begitu kita berkomunikasi dengan orang ayah kita atau ibu kita, kita berkata bahwa inilah aku. Kelemahan-kelemahanku adalah ini. Kita tidak, seringkali kita berkata, mungkin orang tua kita kadang-kadang melihat, oh kelebihanmu ini. Tapi seringkali kita juga berkata, ada kelebihan kekurangan kita terbuka kepada orang tua kita. Kalau kita bercerita dengan pejabat-pejabat dunia ataupun orang-orang dunia, mungkin kita lebih tertutup. Karena kalau kita membuka segala rahasia-rahasia kita, itu mungkin malah jadi satu bumerang buat kita. Bapak Ibu, Allah kita ini lebih daripada orang tua kita. Dia lebih daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Dia lebih mengerti segala persoalan apa yang kita hadapi setiap hari. Mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah kesehatan, mungkin itu masalah keluarga yang tidak bisa dikatakan. Pada malam hari ini, saya diingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu juga diingatkan kembali. Allah kita lebih sayang daripada orang tua kita. Segala apa yang ada di dalam kita, Dia tahu. Pada saat kita menghadap kepada Allah, kita harus menghadap dengan hati yang tulus, dengan ikhlas juga. Kita seberapa banyak kita tahu firman Allah, seberapa banyak kita melakukan firman Allah, dan integritas adalah apa yang kita tahu dari firman Allah kita lakukan. Itu namanya integritas, Bapak Ibu. Dan pada saat kita menghadap Allah dari sehari ke sehari, mungkin kita seperti melapor, mungkin kita seperti berkata-kata kepada orang tua kita bahwa Bapa di surga, hari ini aku melakukan ini dan ini. Mungkin di saat itu juga kita pada saat melakukan bersama-sama persekutuan dengan Allah Bapa kita, kita melihat apa yang kita lakukan pada hari ini, yang mungkin sepertinya menurut kita pun bahwa itu kurang baik. Menurut kita pun itu mungkin belum sempurna. Dan kita mungkin teringat ayat sesuatu bahwa ini belum saya lakukan. Ternyata itulah yang harus kita perbaiki. Karena kita punya integritas. Kita punya sesuatu yang harus, apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ketahui harus kita lakukan. Apa tentang firman Tuhan harus kita lakukan. Itu integritas kita kepada Allah kita. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, kalau kita mengalami masalah ekonomi,
kita cerita kepada Allah kita. Saya pernah pada saat dulu bahwa saya begitu kita flashback kepada tahun-tahun yang lama. Kita mungkin mundur 10, 20, 30 tahun yang lalu Bapak Ibu, kita lihat dengan keadaan kita sekarang. Sungguh kita lihat bahwa pertolongan Tuhan pada saat di masalah ekonomi pasti Tuhan tolong. Pasti Anda kalau diminta kesaksian, pasti Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian. Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Saya ingat pada saat dalam masa kesulitan waktu dulu. Jadi saya pernah teringat ada di dalam ayat firman Tuhan tentang Elisa dan janda yang kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Pada saat itu janda itu ditinggal oleh suaminya dan dia mengadu kepada Elisa. Bapak Elisa, ini penagih hutang datang. Anak saya dua-duanya mau diambil karena suami saya waktu itu mungkin berhutang sedemikian banyaknya. Bapak Ibu, di ayat itu dikatakan bahwa Elisa pada saat itu memberikan, Elisa yang merupakan wujud daripada Allah kita, dia memberikan satu pertolongan yang sepertinya tidak masuk akal. Pada saat itu dia bilang kepada ibu ini, siapkan, ambilkan buli-buli kosong yang ada, diminta kepada tetanggamu, minta, ada yang ada di rumah buli-buli kosong, kumpulkan. Dan pada saat itu dia bilang, kumpulkan, lalu masuk ke rumahmu, dan di rumahmu itu tuangkan minyak ke dalam buli-buli kosong itu sampai penuh semua. Setelah semua jual minyak dalam buli-buli itu, dan itu untuk melunasi hutangmu gitu. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu kalau flashback masalah ekonomi, saya yakin, saya seperti saya lihat 20 tahun yang lalu mungkin. Saya lihat waktu itu saya sebagai orang yang masih bekerja di awal-awal, saya merasakan begitu banyak kesulitan. Tetapi pada saat perjalanan waktu, Tuhan selalu menolong dengan segala sesuatu yang luar biasa, ajaib. Ya. Saya pernah mengalami satu kejadian yang luar biasa pada saat saya itu mengalami kesulitan adalah, dan saya pada saat itu pernah jual rumah saya, kemudian saya pindah ke Surabaya karena tugas Bapak Ibu sebagai karyawan bank adalah kita ini kaya dengan fasilitas, ya. Mobil bagus, rumah bagus, tapi itu semua milik kantor Bapak Ibu. Nah, pada saat saya di Surabaya, saya dengan uang yang terbatas, saya beli rumah, tidak bisa beli rumah, saya beli tanah di Citraland di Surabaya. Luasnya lumayan besar, saya ingat 271 meter, dengan uang yang ada pada saya, karena saya bilang saya tidak bisa beli bangunan yang rumah yang sudah ada bangunan, Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, tahun itu tahun 2010 mungkin kalau saya tidak lupa ya gambarannya. Saya beli tanah 2010 pertengahan, dan pada saat suatu kali ada nasabah saya yang kebetulan dia kredit di kantor kami, dia bilang, Pak, Bapak harus belikan kredit tolong lebih besar, karena jaminan sekarang di Citraland itu naiknya udah besar sekali. Dia bilang begitu. Jadi saya pada saat itu berkata kepada dia bahwa nggak mungkin lah Pak, saya juga punya, karena tanah dia dengan tanah saya itu berdekatan ya. Walaupun bagaimana saya kurang lebih punya gambaran, tapi dia bilang Bapak lihatlah gitu. Nah itu pada saat itu cerita tahun 2012 ya, ini kesaksian pribadi. Pada saat tahun 2012 itu saya dengan masih tidak percaya, akhirnya saya datang ke lokasi itu, ke Citraland itu, dan saya lihat banyak, misalnya ada nama dijual, saya cek, ternyata betul Bapak Ibu, tanahnya naik luar biasa, hampir 4 kali lipat dalam 2 tahun. Itu kejadian yang sungguh luar biasa sekali. Saya sampai takjub, dan saya bilang, wih ini kalau bukan Tuhan pasti tidak bisa seperti itu. Ya, walaupun dia menggoreng si pihak developer itu sebagaimanapun, rasanya adalah hal yang mustahil. Tapi dalam 2 tahun naik 4 kali lipat, saya bersyukur akhirnya saya jual dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sedang dalam kesakitan. Ada yang sedang dalam kesakitan. Ya.
ayat firman Tuhan di dalam Alkitab banyak kesaksian-kesaksian dari sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu terlebih pada saat zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sangat berkuasa ya pada saat kalau Bapak Ibu sedang sakit ya. Mungkin Bapak Ibu bisa utarakan ke dalam kelompok FA Bapak Ibu untuk didoakan. Dan mungkin juga kalau secara individu Bapak Ibu juga berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya, kita lihat bahwa pada saat kita sakit, Tuhan pasti tahu. Ya, kita ingat firman Tuhan di dalam pada saat Tuhan Yesus menolong seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, karena di kolam Bethesda itu kalau orang mau sembuh, dia harus orang yang nyebur ke kolam itu yang pertama. Pada saat kolam itu digoncangkan oleh malaikat. Ya. Tapi kondisi Bapak ini mungkin sakitnya stroke atau parah, dia terbaring di sana. Jadi dia tidak pernah begitu ada goncangan di kolam itu. Dia mungkin berusaha, tapi selalu tidak pernah yang nomor satu. Jadi dia tidak pernah sembuh, makanya 38 tahun dia tetap ada di sana. Flashback Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu 10-20 tahun lalu seperti apa? Ya, seperti apa kira-kira kita pernah sakit? Apakah Tuhan pernah menolong? Saya yakin pernah. Ya. Bapak Ibu bisa saksikan di kelompok Eva. Ingat, kelompok Eva adalah kelompok untuk saling menguatkan Bapak Ibu ya. Saya juga untuk pengalaman masalah sakit penyakit pernah mengalami. Dan saya pernah berdoa waktu itu, saya bilang, saya cukup lama sih tidak juga sih, paling kira-kira sekitar dalam kesakitan itu ya cukup kurang lebih 6 bulan mungkin ya. Tapi firman Tuhan yang saya ingat adalah tentang masalah Hizkia di situ. Raja Hizkia pernah sakit dan dia bilang, Tuhan, kalau boleh sembuhkan, dan aku minta waktu 15 tahun untuk supaya bisa diperpanjang umurnya, Bapak Ibu. Nah, itu saya ingat gitu ya. Saya pernah berdoa seperti itu, malah sekarang udah lebih 15 tahun dan selalu begitu setelah lewat 15 tahun saya sering kali berdoa, Tuhan terus kalau masih boleh tolong perpanjang usia saya. Karena masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, begitu banyak pertolongan Tuhan. Saya yakin kalau Bapak Ibu ditanya satu persatu, Tuhan ini luar biasa. Tuhan ini dahsyat gitu ya. Tuhan ini sangat-sangat baik ya. Banyak pertolongan bukan hanya dalam ekonomi, dalam kesakitan, juga dalam keluarga. Kalau yang bermasalah karena hubungan yang terganggu dalam pasangan saudara dan anak saudara ataupun mungkin dengan orang tua saudara, ingat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia selalu menolong kita semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan dan saya baca lagi ya, saya ulang. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Nah, saya garis bawahi tentang keyakinan iman yang teguh. Ya. Dulu mungkin seringkali kita lihat sampai saat ini juga mungkin ya, banyak orang-orang yang imannya sama dengan kita sulit untuk mendapatkan promosi jabatan. Ya, Bapak Ibu, ada yang mungkin karena hal itu mereka akhirnya jadi beralih keyakinan, menggantikan KTP-nya dan dia berharap agar supaya dia bisa dipromosikan jabatannya. Bapak Ibu, untuk keyakinan iman yang teguh ini, sadarilah bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mengerti, dia pasti paham. Ya. Saya selalu bersaksi, ya, Tuhan itu baik. Jadi saya seringkali, kenapa ya Tuhan ini memberi berkat? Seringkali berkat itu luar biasa gitu ya. Bapak Ibu, kita baca pada saat di Daniel ya. Saya tidak akan baca, tapi saya jelaskan pada saat Daniel dia diambil oleh
Raja Babel, dia sampai naik ke tingkat jabatan yang paling tinggi. Ya, mungkin orang kedua pada saat itu di sana. Banyak orang yang tidak suka dengan Daniel. Ya, mereka mencari kesalahan yang bisa dijadikan alasan untuk supaya Daniel ini keluar dari lingkaran Raja Babel. Kelemahan Daniel adalah kekuatan Daniel. Ya, apa itu? Daniel itu sehari berdoa 3 kali, dan itu adalah hal yang dijadikan peluang oleh para saingan Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Ya, karena sekali waktu mereka berkata kepada raja, "Raja, umumkan dalam sekian masa orang tidak boleh meminta kepada orang lain ataupun siapapun kepada Allah lain, hanya dia boleh meminta kepada raja." Raja terjebak oleh kata-kata dari pejabat itu, dan akhirnya malah yang kena adalah Daniel, karena Daniel itu tiap hari dia tidak mau membuang imannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali, dan itu membuat dia dihukum masuk ke gua singa. Tapi keyakinan iman yang teguh dari Daniel ini, Bapak Ibu sudah tahu bahwa Daniel tidak sedikit pun tergores kulitnya oleh singa yang ada di gua tersebut. Padahal gua singa itu banyak sekali singa-singa yang kelaparan, Bapak Ibu. Demikian juga Sadrak, Meshach, Abednego, pada saat dia diminta oleh Raja Babel, sembah patung ini atau saya masukkan ke dapur api. Sadrak, Meshach berkata bahwa sampai kapanpun aku tidak akan menyembah patung ini. Kami kalau misalnya pun Allah tidak menolong pada saat di dapur api, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung tersebut. Nah, ini keyakinan iman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dari kejadian Sadrak, Meshach itu, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dapur api. Tapi berkat daripada pertolongan Tuhan, sehelai lamut pun tidak ada yang terbakar. Karena iman yang teguh dari mereka membuat Tuhan terharu mungkin, dan akhirnya dia menolong mereka. Bapak Ibu, mari kita sudah banyak diberikan privilege, diberikan banyak kemudahan. Satu, menghadap Allah lebih gampang dibanding kita menghadap kepada pejabat-pejabat yang ada di dunia ini. Berhadapan berkomunikasi dengan orang tua mungkin juga lebih terbatas, karena mungkin lokasi Bapak Ibu berbeda kota dengan orang tua kita. Cuman dia bisa via alat komunikasi, video ataupun apapun. Tapi kita punya Allah yang sebagai Allah yang baik, yang lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini. Ya, kita menganggap Allah kita itu mungkin. Bagi yang sudah tidak punya orang tua, kita punya orang tua tetap. Karena kita punya Allah yang selalu ada buat kita sekalian. Bapak Ibu, mari kiranya pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap selalu berdoa kepada Allah. Tetap FA dalam kondisi kesulitan seperti saat ini pun, dalam pandemi seperti ini, FA mari kita tetapkan, giatkan untuk walaupun via Zoom ataupun via video call dan lain sebagainya, atau kalaupun sekarang sudah diperbolehkan untuk FA secara tatap muka tapi terbatas, tolong jaga kepercayaan yang diberikan dengan mengadakan FA secara tatap muka dengan yang jumlah yang terbatas, mengenakan prokes sesuai dengan yang ditetapkan. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan itu sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, saya mungkin ulas sedikit lagi terakhir firman Tuhan. Kita dimudahkan itu. Kenapa kita dimudahkan itu? Karena adalah pengorbanan Yesus. Bapak Ibu, kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 2-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu, inilah kuncinya. Kenapa kita bisa menghadap Allah dengan tanpa harus melalui imam besar lagi yang ada di dunia ini? Karena kita punya imam besar yang agung, yang sudah menebus segala dosa kita. Sehingga ialah kita tidak perlu lagi ada batasan untuk menghadap kepada Allah kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini saya dan menghimbau kepada seluruh pengurus FA dan anggota FA, ayo kita rajin lagi, bersama-sama kita menghadap Allah. Karena Tuhan selalu menolong kita dalam masa pandemi ini, dalam masa kesulitan saudara, ekonomi, dalam masa kesakitan saudara, dalam masalah apapun, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, pada akhir daripada acara kami malam hari ini, kami berdoa untuk gembala-gembala kami. Mulai dari Gembala Pembina Bapak Pendeta Bambang Yohanan dan keluarga, kiranya Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk Gembala Sidang kami Bapak Edi Praitno dan keluarga, Tuhan berkati. Tuhan juga kami memberkati gembala-gembala yang lain, Bapak Ian Parangan, Bapak Jansen Ase, Bapak Arman Adelin, dan semua yang hamba-Mu tidak sebutkan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan juga berkati FA kami ya Tuhan, FA daripada GBI Medan Plaza. Biarlah semua kiranya bisa bertumbuh di bulan ini semakin hari, karena kami percaya bahwa Allah kami luar biasa, Allah kami luar biasa baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, sampai bertemu kembali Bapak Ibu sekalian di kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya, amin.